Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, telah begitu banyak memberikan kepada kita rahmatnya, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa tanamkan dalam diri kita sampai nanti kita kembali ke halifannya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan seri kajian kita dari kitab Bulughul Maram, masih di bab adab, hadis yang kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Rasul, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu. Nah, ini kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk melihat pada orang-orang yang berada di bawah kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari segi harta, dari sisi materi, maka kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk melihat orang-orang berada di bawah kita. Kita melihat tetangga sekitar kita, kita melihat saudara-saudara kita yang berada di jauh, bukan hanya di sekitar rumah, mungkin beda RT, beda RW, beda desa, beda kecamatan, mungkin kita disuruh melihat. Tujuannya apa? Agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Ternyata apa yang kita dapatkan hari ini masih lebih baik daripada orang lain. Ternyata hari ini kita bisa makan seperti ini itu. Maka kawan-kawan yang saya hormati, mari kita sama-sama ke sana. Semakin sering kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, artinya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, di bawah kita secara ekonomi, maka akan semakin memunculkan kesadaran diri bahwa oh ya, ternyata kita masih harus bersyukur. Ternyata kita masih lebih baik daripada mereka. Maka syukur itu akan semakin bertambah manakala kita senantiasa merenungkan ayat-ayat kauniyah yang ada itu. Maka kawan-kawan yang saya hormati, ayo mari saya mengajak kita tengok lebih-lebih di saat seperti ini, saat pandemi seperti ini, mari kita lihat begitu banyak saudara-saudara kita sesama muslim, banyak yang mereka hidupnya di bawah garis kemiskinan, pekerjaan, banyak yang di PHK, mencari nafkah, begitu luar biasa. Sehingga mari kita support mereka, kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita melihat mereka, setelah melihat jangan hanya melihat. Setelah melihat, mari kita bantu semampu kita dan kita bersyukur kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Kata Allah, jika Allah menjanjikan kepada kamu, la in syakartum. Ya, apabila engkau bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambah, kata Allah. Jadi dengan cara kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur, maka adab Allah akan datang. Kembali lagi,
unduru ila man huwa asfala minkum. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang berada di bawah kita dari sisi materi, dari sisi harta. Kita lanjutkan. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, kata Rasul, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang berada di atasmu. Jadi janganlah kamu melihat pada orang di atas kamu. Kita wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu melihat kepada orang di atas kamu dari sisi materi, dari sisi harta. Kalau kita melihat diri kita, kemudian melihat orang yang lebih banyak hartanya, lebih banyak materinya dibanding kita, maka kita akan merasa kurang dan kurang. Kita punya harta sekian, kemudian kita melihat tetangga kita yang lebih kaya, maka akan muncul rasa, oh dia kalau punya lebih banyak daripada saya ya, kurang, pengen lagi. Akhirnya semakin banyak, semakin sering kita melihat kepada orang yang lebih berharta daripada kita, maka akan memunculkan rasa iri, ya, rasa dengki, rasa rakus, merasa kurang, dan akhirnya kurang bersyukur kepada Allah. Nah, ini harus kita hati-hati. Tetapi urusan ibadah, maka kita harus melihat orang di atas kita. Kalau urusan ekonomi, kita tidak boleh melihat orang di atas kita, tapi kita disuruh melihat orang yang di bawah kita. Tetapi untuk urusan ibadah, kita diminta oleh Rasulullah untuk melihat yang di atasnya. Oh, kalau kita sholat kita 5 waktu bagus, ternyata orang lain lebih bagus lagi. Ya. Oh, kalau kita itu berbagi, kita berbagi sekian, ternyata orang lain lebih banyak lagi berbaginya. Nah, seperti itu. Oh, orang lain ilmunya bisa ini lah, saya kok bisa cuman ini ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang baik, kebaikan, terkait dengan ilmu, terkait dengan sedekah, maka ibadah kita diminta kita harus melihat orang yang lebih di antara daripada kita, orang yang lebih di atas kita. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Fahuwa ajdaru. Ya, karena yang demikian itu lebih pantas, karena yang demikian itu lebih patut untuk kita lihat. Agar apa? Alla tasdaru, agar kamu sekalian itu tidak merendahkan, tidak meremehkan nikmatallahi alaikum, tidak meremehkan, tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Diriwayatkan oleh Muttafaq. Maka kawan-kawan yang saya hormati, mari ayo sama-sama kita berupaya untuk mempraktekkan hadis Nabi Muhammad SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk urusan harta, mari kita melihat orang yang di bawah kita, sehingga kita akan lebih prihatin, sehingga kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Dan jangan kita melihat orang yang lebih berharta daripada kita, karena itu akan menjadikan kita kufur nikmat Allah. Tetapi untuk urusan ibadah, untuk urusan sedekah, untuk urusan ilmu, mari kita melihat orang yang di atas kita, agar kita lebih semangat lagi untuk berbagi, lebih semangat lagi untuk bisa beribadah sebaik mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.